Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryatmi, berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerajaan pra-Islam di Cirebon. Kerajaan Cirebon Larang merupakan sebuah kerajaan pra-Islam di wilayah Cirebon yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Cirebon Larang merupakan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Pada awal pembentukannya, hanya berstatus sebagai Pakuan dan Mandala Muara Jati. Daerah ini dibuka oleh Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Setelah beliau meminta izin pada Ki Gedeng Tapa, seorang penguasa Singapura atau Singapura. Setelah membentuk tempat pemukiman, akhirnya secara administratif Cirebon Larang terpisah dengan Singapura. Lokasi Cirebon Larang pada awalnya merupakan kawasan hutan di wilayah Cirebon pesisir yang biasa disebut dengan daerah Tegal Alang-Alang atau Lemah Wungkuk. Kemudian Raden Walang Sungsang dibantu oleh 52 orang penduduk untuk membuka tempat pemukiman pada tahun 1445 Masehi. Setelah Ki Danusela wafat, Raden Walang Sungsang kemudian diangkat menjadi Kuwu Cirebon Larang yang kedua. Selanjutnya, untuk mengislamkan keluarga Ki Danusela, Raden Walang Sungsang menikah lagi dengan putri dari Ki Danusela yang bernama Ratna Riris, kemudian berganti nama menjadi Kancana Larang. Dari pernikahannya kali ini, Raden Walang Sungsang dikaruniai seorang putra yang bernama Pangeran Cerbon. Kemudian, setelah dewasa menjadi Kuwu di Cirebon Girang. Setelah Ki Gedeng Tapa, Kerajaan Singapura, meninggal dunia, Raden Walang Sungsang kemudian meneruskan tugas untuk mengatur pelabuhan Muara Jati dan menyatukan wilayah Kerajaan Singapura dengan wilayah Pakuwuhan Cirebon Larang dalam satu kekuasaan. Untuk mengamankan dan mempertahankan pelabuhan Muara Jati yang semakin ramai, kemudian Raden Walang Sungsang membentuk Satuan Keamanan dan Ketertiban. Pengelolaan secara otonomi semakin membuat situasi pelabuhan makin ramai dan pemasukan pendapatan ke Kerajaan Pajajaran semakin besar. Harta warisan yang berlimpah dari Ki Gedeng Tapa kemudian digunakannya untuk membuat sebuah keraton yang bernama Keraton Pakungwati, diambil dari nama putrinya di tepian Kali Krian, serta membentuk satuan prajurit. Keraton Pakungwati dibuat sebagai komplek keraton yang sangat indah, yang di dalamnya terdapat taman sari dan kolam pemandian tempat para putri keraton membersihkan diri. Setelah wilayah Cirebon Larang telah lengkap untuk membentuk kerajaan, maka Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi segera mengirimkan utusannya yang bernama Jagabaya, perwira angkatan perang Pajajaran, serta Raja Sengara, Raden Kian Santang, adik bungsu dari Raden Walang Sungsang, untuk menobatkan Raden Walang Sungsang sebagai raja daerah dengan gelar Tumenggung Sri Mangana Cakrabuana. Dengan demikian, mulai saat ini, status Pakuwuhan Cirebon Larang berubah menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Pajajaran. Meski saat itu Cirebon Kerajaan Larang merupakan bagian dari wilayah besar Kerajaan Pajajaran yang masyarakatnya masih beragama Hindu, akan tetapi Raden Walang Sungsang tetap terus mengembangkan agama Islam. Apa yang dilakukan Raden Walang Sungsang tidak mendapat hambatan dari Pajajaran, karena dalam bekerja di pemerintahan, Raden Walang Sungsang tidak pernah mengecewakan Pajajaran. Raden Walang Sungsang pada waktu itu menjadi satu-satunya pejabat tinggi setingkat raja dari Kerajaan Pajajaran yang beragama Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.